Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Darmansyah, mahasiswa Universitas Peradaban, Prodi ataupun jurusan Informatika semester 5 dengan NIM 4242244. Dan di belakang saya ada teman-teman saya ataupun kelompok saya dengan mata kuliah SPK yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Lebih tepatnya di sini kami dibagi untuk menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah tugas mata kuliah sistem pendukung keputusan. Nah, mungkin sedikit penjelasan apa sih itu SPK. Dalam sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam organisasi ataupun bisnis. Nah, sistem ini memanfaatkan data, model, dan alat analisis untuk memberikan alternatif solusi untuk pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam situasi kompleks ataupun ketika ada banyak variabel-variabel ataupun masukan-masukan dari beberapa data gitu ataupun variabel yang harus dipertimbangkan. Mungkin di sini lanjut saja. Tugasnya adalah pengambilan keputusan suatu barang. Di sini kami mengambil keputusan untuk mengambil keputusan memilih barang TV dengan keputusan apa ya, berbasis saw ataupun simple adaptive weighting. Langsung saja ke pembahasannya. Analisis dan pembahasan kita di area modern ini banyak pilihan TV LED yang tersedia, membuat konsumen harus menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pemilihan TV LED dapat dipermudah dengan menggunakan metode pengambilan keputusan seperti simple additive weighting atau SAW yang mempertimbangkan berbagai kriteria penilaian yang ditetapkan. Nah, di sini ada tabel pertama, yaitu ada yang isinya kode kode kriteria, ada kriterianya, ada atributnya, ada bobotnya. Jadi di tabel ini itu menentukan beberapa barang. Ada contoh TV A, TV B, kita di kode kriterianya itu ada C1, C2, C3, C4, dan seterusnya sampai dengan C. Nah, di sini ada harganya itu berapa, nanti ukuran layarnya berapa, resolusinya berapa, fitur tambahannya apa saja, dan seterusnya gitu. Jadi beberapa barang ini ada kekurangan dan kelebihan. Setiap barang itu ada kekurangan dan kelebihan. Bagaimana caranya kita untuk mengambil keputusan untuk memilih TV yang baik kita pilih gitu. Nah, atributnya ini ada dua, ada dua macam, ada cost dan benefit. Nah, dan juga ada per barangnya itu ada tentunya ada bobot dari barang tersebut. Nanti bagaimana kita menentukan pengambilan keputusan tersebut, eh, barang yang manakah yang layak untuk kita pilih dan kita beli. Contohnya kita ini itu membeli ataupun ingin membeli TV LED. Lanjut mungkin karena ini kelompok ya teman-teman. Di sini ada tabel kedua yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang di belakang. Mungkin silakan bagian tabel kedua, monggo. Kan dengan NIM 424224040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel yang pertama, yaitu tabel 2 dengan penjelasan data alternatif pilihan. Di sini terdapat merek dan tipe. Untuk TV yang pertama itu merek Samsung dengan tipenya UA43 AU7000 dengan harga TV ini sejumlah 5.500.000 dan ukuran layarnya juga lumayan besar yaitu 43 inch. Resolusinya adalah 4000 dan fitur ini TV ini juga memiliki fitur Smart TV dan daya listriknya berkapasitas 75 watt, juga memiliki garansi toko 2 tahun, teknologi layar LED, dan kapasitas beratnya 8 kilo, dan ada bonus juga, bonus biaya perawatannya sebanyak 300.000 dan
Konektivitasnya ada WiFi, HDMI, dan USB. Lanjut, merek dan tipe TV tipe yang kedua ada TV merek LG dengan tipe 5AU P7750 PTB dengan harga sebesar 6.800.000 dengan ukuran layar yaitu 50 inch dengan resolusi 4K dan fitur tambahannya juga sama dengan TV sebelumnya, Smart TV dan juga Bluetooth. Konsumsi dayanya sebanyak 85 watt dan garansi 3 tahun. Teknologi layarnya IPS LED dan kapasitas beratnya sebesar 9 kilo. Biaya perawatannya sebanyak Rp350.000. Konektivitas yaitu ada WiFi, Bluetooth, HDMI, dan juga USB. Lanjut, TV yang ketiga ada Sony HD 55X7 500Hz dengan harga 7.900.000. Ukuran layarnya sebesar 55 inch juga lumayan besar. Resolusinya 4K. Fitur tambahannya Android TV dan juga HDR. Kapasitas listriknya juga cukup besar yaitu 90 watt. Garansinya juga lumayan lama 2 tahun. Teknologi layarnya ada LED dan kapasitas beratnya 10 kilo dan juga biaya perawatannya Rp400.000. Konektivitas WiFi, Bluetooth, HDMI, dan juga USB. Lanjut TV yang keempat ada Panasonic TH dengan tipe 40H S500G. TV ini memiliki harga sebanyak Rp4.800.000 dan ukuran layarnya sebesar 40 inch, resolusinya 1080 pixel, dan fitur tambahannya memiliki Smart TV, daya listriknya sebesar 70 watt, garansinya 1 tahun, dan teknologi layarnya LED, kapasitas beratnya juga 7 kilo, biaya perawatannya sebesar Rp250.000. Konektivitasnya hanya dua, yaitu HDMI dan juga USB. Lanjut TV yang kelima ada TCL 50P715. TV ini dengan harga 6.200.000 dengan ukuran layar 50 inch, resolusi 4K, fitur tambahan Android, TV, dan juga HDR. TV ini mempunyai daya tahan 88 watt, garansinya 2 tahun, teknologi layarnya OLED, berat 8,5 kilo, biaya perawatannya Rp320.000, konektivitas WiFi, Bluetooth, HDMI, dan USB. Lanjut TV yang keenam, oke, ya saya lanjut AC ke-6, TV ke-6 Sharp LC dengan harga 5 juta, layar 43 inch, resolusi 1080 pixel, tambahan atau fitur Smart TV, daya listriknya 72, garansi 2 tahun, teknologi layar LED, berat 7,5 kilogram, biaya perawatan Rp280.000 dan konektivitas HDMI USB. Lanjut TV yang ketujuh ada merek Koka 32 S5G. Harga 3.800.000, ukuran layar 32 inch dengan resolusi 720 pixel. Fitur tambahan Smart TV, Dolby Audio, dan konsumsi daya 65 watt. Garansinya 1 tahun. Teknologi layar LED, berat 6 kilo, biaya perawatan Rp200.000 dan konektivitas WiFi, HDMI, USB. Lanjut TV yang terakhir ada merek Polytron dengan tipe PLD43BA G9953 dengan harga Rp4.200.000. Ukuran layarnya 43 inch, resolusi 1080 pixel, dan fitur tambahannya audio, Smart TV, Cinema, dan mode lainnya. Konsumsi daya dengan 68 watt, garansi 1 tahun, teknologi layar LED, berat, dan biaya perawatannya Rp220.000 dan konektivitas WiFi, HDMI, dan USB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Susilawati, NIM 424224041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai bobot alternatif. Di sini kita mempunyai alternatif A1 sampai A10. Lalu untuk C1-nya kita masukkan tabelnya sama dengan yang di tabel 2. Setelah itu yang C2-nya kita masukkan datanya. Contohnya 43 inci diganti dengan 43. Dan seterusnya. Setelah itu untuk C3-nya
Contohnya yaitu 4K diganti menjadi 4.000. Untuk yang C4-nya, untuk tabel yang C4 yaitu contohnya yaitu Samsung OA43A U7000 mempunyai fitur tambahan 1. Jadi kita tulis 1. Lalu yang misalkan fiturnya ada 2, contohnya Smart TV dan Bluetooth, kita tulis 2. Selanjutnya untuk tabel C5, kita tulis angkanya saja. Selanjutnya untuk tabel C6, garansinya kita tulis 2 tahun menjadi 2. Selanjutnya untuk tabel C7, yaitu teknologi layarnya, setiap untuk tabel C7 yaitu pada teknologi layar yang LED yaitu mempunyai nilai 5, lalu yang IPS LED mempunyai nilai 7, setelah itu yang QLED mempunyai nilai 10. Selanjutnya untuk tabel C8, kita tulis angkanya yaitu contohnya 8 kilo menjadi 8. Selanjutnya untuk tabel C9, kita tulis sama seperti yang di tabel 2. Selanjutnya untuk tabel C10, konektivitas, yaitu kita tulis misalkan WiFi, HDMI, USB, yaitu kan ada 3. Lalu kita tulis 3 sesuai dengan yang ada di tabel C10. Tulislah. Saya sampaikan untuk tabel akan jelaskan. Sekian sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Saya bernama Mikhail Firdaus dengan NIM 2045. Di sini saya mau jelaskan tentang tabel PAN, yaitu nilai bobot kriteria pada tabel. Nah, di sini kita sudah punya nilai yang disederhanakan dari tabel-tabel sebelumnya ya. Dari kriteria 1 sampai 10, ini kriteria 1 ini yang 550. Ini harga kemudian kriteria 2 dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung nilai bobot kriteria, di sini kita perlu menentukan. Di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama cost, yang kedua benefit. Kalau cost kita ambil nilai terkecilnya, yaitu kita contoh di kriteria 1, yaitu cost kriteria 1 itu biaya ya, harga, yang mana atributnya ini cost. Jadi kita ambil nilai terendah. Jadi kalau cost ini nilai terendah yang memiliki nilai paling tinggi. Nah, di sini ada kita urutkan ya. Di sini ada yang pertama harga 5.500.000, kemudian harga 6.800.000 dan seterusnya. Yang paling rendah itu nilainya 3.800.000. Jadi kita ambil 3.800.000. Kemudian untuk per masing-masing alternatif data A1 kita bagi nilai terendah 3.800.000 dibagi nilai atribut nilai apa barang A1 ini. A1 ini barang apa? Samsung OA43 dan seterusnya. Nah, itu harganya 5.500.000. Jadi nilai terendahnya dibagi nilai barang ke satu, hasilnya 0,69. Kemudian yang selanjutnya juga nilai terendah dibagi nilai harga barang yaitu 6.800.000, hasilnya 0,55 dan seterusnya sampai ketemu di barang ke-7 yaitu yang paling murah.
Jadi nilai harga barang yang termurah bagi nilai yang termurah jadi satu. Nah ini satu ini nilai yang paling tinggi, nilai bobot yang paling tinggi. Nah ini untuk menghitung cost. Kemudian yang kriteria dua, menghitung benefit. Kita ambil nilai yang paling tinggi, yaitu 55. Ini kriteria dua itu inci ya. Jadi ukuran layar semakin tinggi, semakin baik. Nah kita ambil yang paling tinggi, yaitu 55. Barang yang pertama ini nilainya 48 inch dibagi barang tertinggi 55 inch. Jadi hasilnya 0,87. Kemudian seterusnya sampai ketemu ke barang yang ketiga 55 per 55. Hasilnya 1. Nah ini nilai paling tinggi. Begitu juga untuk kriteria 3 dan seterusnya. Dari atributnya, apakah itu termasuk cost atau benefit. Kalau cost semakin rendah semakin bagus, kalau benefit nilainya semakin tinggi, maka bobotnya semakin tinggi. Semakin bagus. Udah mulai? Masukkan pasalan kan yang saya nyimpan berarti Ali dengan NIM 4242 Baik, di sini silakan menerangkan tabel 5 yaitu matrik ternormalisasi. Jadi di sini ada alternatif A1, A2 sampai A10, lalu ada nilai C1 sampai dengan C10. Jadi pembahasannya itu di sini kan P1 sama dengan 18 kali 0,69 itu dari mana? Pasti pertanyaannya seperti itu. Jadi 18 di sini adalah nilai bobot. Dapat kita lihat di tabel sebelumnya, yaitu tabel pertama. Ini nilai bobot dari C1 adalah 18. Dan begitupun seterusnya nilai bobot bisa dilihat teman-teman. Lalu kita kembali ke pembahasannya. Jadi F1 sama dengan 18 kali 0,69 itu nilai bobot C1 dikalikan dengan nilai C1 yaitu 0,69. Lalu nilai bobot C2 dikalikan dengan C2 yaitu 13 kali 0,87 ditambah 10 kali 1 itu C3 ditambah nilai C3 dan seterusnya. Dan ini tanyakan V2, V3, V4, V5 dan seterusnya itu sama. Jadi pengerjaannya itu sama seperti dengan yang tadi dijelaskan. Seperti itu teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh teman saya yang selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Ini nanti udah mulai langsung masuk ke itu. Ya, ini sih pembahasannya. Iya. Bahasanya di boleh. Itu word. Di sini. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fajar Isnendi dengan NIM 4242. Ini bisa di skip Pak? Ulangi bisa? Langsung aja langsung ngomong kayak dipotong gitu. Oh. NIM berapa sih? 424. 424. 424. 42. 424. 4242. Ini gitu ya. Nah, 424 kan? 2203. Itu. Kenalkan nama saya Fajar Isnendi dengan NIM 424220003. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil perrankingan atau perhitungan dari sistem pendukung keputusan. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama yaitu alternatif, terus nilai, dan ranking.
Untuk alternatif pertama dengan A1 dengan nilai tertinggi yaitu 75,23 dengan perangkat ranking yaitu 10. Untuk A2 dengan nilai 69,52 mendapatkan nilai ranking 3. Untuk A3 mendapatkan nilai 63,81 dengan mendapatkan ranking 4. Nah, untuk A4 mendapatkan nilai 54,2 dengan nilai terendah yaitu mendapatkan ranking 10. Untuk A5 mendapatkan nilai 73,70 mendapatkan ranking 2. Untuk A6 mendapatkan nilai 57,90 dengan mendapatkan ranking 7. Untuk A7 mendapatkan nilai 59,55 mendapatkan ranking yaitu 6. Nah, untuk A8 mendapatkan nilai 64,26 dengan mendapatkan ranking 5. Untuk A9 mendapatkan nilai 56,97 dan mendapatkan ranking 4. Untuk A10 mendapatkan nilai 56,22 dan ranking 9. Nah, jadi hasil kesimpulan ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan menentukan alternatif terbaik dari pilihan dari semua pilihan yang kita tersedia. Terima kasih. Enggak, Dik, ya wis skip. Ini menjelaskan cetok ya guys sampai kesimpulan sedikit. Diberhentiin tahu recordnya. Ya dong. Baik, saya masuk. Perkenalkan, nama saya Tika Hairul Bakti dengan NIM 42422039. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari teknik sistem pendukung keputusan metode SAW yang telah dihitung untuk hasil pemilihan PPLID. Nah, untuk yang pertama itu ada pilihan terbaik. Nah, untuk pilihan terbaik itu ditemukan perhitungan nilai V tertinggi yaitu dengan merek Samsung UA43 AU7000. Nah, di sini dikatakan yang terbaik karena di sini TV ini menawarkan keseimbangan optimal antara aspek, harga, fitur, serta kriteria konektivitas yang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nah, sebenarnya untuk merek ini sudah dijelaskan di bagian tabel 6. Nah, untuk alternatif satu itu memperoleh nilai tertinggi dengan 75,23. Nah, sehingga memberi kesimpulan menjadi ranking pertama. Nah, yang untuk kedua, rekomendasi lain selain dari Samsung tersebut itu ada merek TCL 50P7 15 dan LG 50UP 700 7750 PTB. Nah, ini direkomendasikan karena memperoleh nilai tertinggi yang kedua dan ketiga di alternatif 5 dan A2. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir yaitu kurang disarankan itu merek Panasonic TH40H S500G dan Hisense 40E5600EX karena menempati posisi terendah di hasil perankingan yaitu ke-9 dan ke-10.
Nah, jadi itu kesimpulan dari teknik SPK metode SAW yang dihitung untuk pemilihan merek TV dengan harga harga yang tertera di tabel yang kedua ini. Nah, sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Penutupan, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menjelaskan, dan untuk kesimpulannya yang tadi dijelaskan dan dibacakan oleh Mas Dika, serta mungkin ada beberapa video yang tadi disampaikan itu yang untuk direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.